Shalom, apa kabarnya semua? Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya untuk mengucapkan Selamat Paskah 2020. Kiranya damai sejahtera selalu menyertai kita semua. Dan dalam situasi seperti saat ini, di tengah pandemi COVID-19, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita, akan mengangkat kita dari segala permasalahan yang ada, termasuk kita melewati segala kemungkinan terjadinya krisis, termasuk krisis ekonomi. Percayalah bahwa Tuhan pasti menyertai kita semua. Dan kita saling mendoakan agar kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera, aman, dan penuh kasih di dalam diri kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Shalom dan selamat Paskah untuk kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran menyertai kita semua. Amin. Kita akan memulai ibadah Paskah kita hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita bersaat teduh secara pribadi. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang adalah pencipta, penguasa, dan penuh kemuliaan, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan keberadaan kami hingga saat ini. Terima kasih atas momen Paskah yang mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Terima kasih atas anugerah yang menyelamatkan kami dan yang membawa kami kepada pengharapan akan kekekalan. Terima kasih untuk perbuatan tangan-Mu ya Tuhan. Di tengah situasi seperti ini, kiranya kami dapat menghayati iman kepercayaan kami akan Kristus sebagai juru selamat kami. Kiranya di perayaan Paskah, dalam keheningan yang jauh dari seremoni gerejawi seperti biasanya, kami dimampukan menghayati makna kebangkitan-Mu. Biarlah Roh-Mu menolong dan menuntun kami, mengimani dan berpengharapan kepadamu bahwa Engkau memegang kendali atas seluruh yang terjadi. Kiranya kasih dan pertolongan Allah yang melingkupi kami untuk menikmati persekutuan dan kedalaman relasi dengan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami memulai ibadah ini di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, dan atas pertolongan Roh Kudus kami bersekutu dengan Bapa. Amin. Di tengah situasi yang begitu pelik, seorang penulis lagu menuliskan sebuah lagu yang berjudul Syukur Tuhan. Ketika ia menuliskan lagu ini,
bukanlah di tengah kondisi yang menyenangkan, namun ketika kondisi dalam masalah besar. Sang penulis menghayati bahwa di momen pelik pun ia dapat mensyukuri kasih Allah atas nafas kehidupan setiap hari, dan ia bersyukur atas cobaan yang ia alami menolongnya menghayati kasih Allah yang menguatkannya untuk melangkah tanpa ragu. Kiranya kita mengalami hal yang sama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kita menyanyikan syukur kita, syukur Tuhan, kita menyanyikan pujian ini. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri, ku rasakan tiap hari, karena kasih-Mu. Dan syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku, tiap liku hidupku membuatku berserah kepadamu. Luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan telah Kau hantar daku, dan ku rasakan damai-Nya bersama-Mu. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, ku dapatkan kemenangan bila ku berserah penuh dalam kasih-Mu. Syukur ya Tuhan, syukur ya Tuhan, ku melangkah tanpa ragu, ku pandang cahaya wajah-Mu, terangi hidupku. Ibadah Paskah ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan mengalahkan kematian, dan oleh kuasa Roh Kudus, pembimbing dan pembaharu hidup manusia. Amin. Kristus sudah bangkit. Yesuslah pemenang. Ia senantiasa menyertai keluarga besar Universitas Kristen Indonesia. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 98 ayat 4 sampai 9 secara responsoria. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya.
Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Dialah Yesus Tuhan kita yang layak dipuji dan disembah. Marilah memuji Dia bersama dengan seluruh ciptaannya dengan menyanyikan pujian. Shout to the Lord. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord. Shout to the Lord of the earth. Let us
dan syukur hanya kepada Tuhan Allah. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan diri untuk menikmati roti kehidupan untuk menjalani hari-hari kita. Kita menyanyikan pujian, Tuntun Aku, Tuhan Allah. Tuntun aku, Tuhan Allah, lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Bait yang kedua. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Bait yang ketiga. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku, ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hari ini kami rayakan kebangkitan-Mu. Kami datang menyerahkan diri kami masing-masing. Ketika kami bersama-sama akan membuka firman-Mu ya Tuhan, kami mohon, bukalah juga kiranya hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah kebangkitan-Mu yang kami rayakan, boleh mewujud nyata juga di dalam hidup kami saat ini, bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pembacaan dan perenungan akan firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan. Pertama di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Mazmur. Mazmur 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Dan bagian yang kedua kita akan membaca dari Perjanjian Baru. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya bagi kita. Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan.
Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Selanjutnya di dalam perjanjian baru kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkannya, menerapkannya dalam hidup kita, dan membagikan bagi sesama. Shalom saudara, selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Ya, Dia sungguh bangkit. Tema yang akan kita renungkan bersama di dalam Paskah kita saat ini adalah hidupku, hidup Kristus. Saudara, hidup adalah sesuatu hal yang terus-menerus dijaga oleh setiap manusia. Ketika saat ini kita melihat apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, secara khusus dan bahkan dunia secara umum dengan mewabahnya virus corona, akhirnya kita melihat betapa manusia sangat rentan melihat keberadaan diri dan hidupnya. Karena itu manusia terus berusaha mempertahankan hidupnya dengan meningkatkan imunitas tubuh melawan virus corona, berusaha mencari vaksinasi untuk mengatasi virus corona. Betapa berharganya hidup dan betapa mengerikannya kematian yang dihindari oleh banyak orang. Namun Paskah, Kristus telah mengalahkan kematian, bahkan memberikan hidup yang luar biasa. Hidup yang kekal di dalam Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang kekal bukan hanya hidup nanti, tetapi juga di dalam relasi dengan Tuhan. Hidup kekal kita nikmati sejak saat ini. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bersama-sama bisa memaknai hidup kita, hidup Kristus, sesuai dengan tema kita? Saya mengajak kita merenungkan dua hal pada saat ini. Yang pertama, kita akan melihat kembali di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, Mazmur 16. Di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita melihat ini adalah satu ungkapan pemazmur yang mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Namun mazmur ini bukan hanya mengungkapkan apa yang Daud sudah alami. Kalau kita melihat bagaimana di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, maka Petrus mengutip juga tentang Mazmur 16. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Kita melihat bagaimana Petrus mengutip bagian ini yang disampaikan, menyatakan tentang apa yang Mesias alami, yaitu Yesus Kristus, bahwa Dia tidak akan dikuasai oleh kematian, namun Dia akan bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama yang harus kita ingat, kebangkitan Kristus adalah sebuah realitas sejarah yang telah dinubuatkan dan digenapkan di dalam karya penebusan Kristus. Kematiannya, kebangkitannya menegaskan Dia sungguh-sungguh Allah yang hidup dan menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup Kristus adalah hidup yang luar biasa. Karena bukan hanya hidup yang mengalahkan kematian, tetapi kehidupan sendiri ialah dirinya. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup."
Saudara, kita melihat bagaimana Petrus memberikan penjelasan terhadap Mazmur 16 di dalam Kisah Rasul pasal 2. Saya bacakan bagi kita. Saudara-saudara, ayat yang ke-29 Kisah Rasul pasal 2, Petrus berkata, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Maksudnya Daud yang menuliskan Mazmur 16. Perhatikan selanjutnya. Ia, Daud, telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Perhatikan saudara, Kisah Rasul pasal 2 ayat 32. Inilah kesimpulan yang Petrus sampaikan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi dasar pengharapan kita. Hidup Kristus, dia sungguh-sungguh bangkit. Sehingga perjanjian lama yang disampaikan digenapkan di dalam Kristus. Saudara, inilah kepastian ketika saudara dan saya mau berbicara tentang hidup kita. Ingatlah pertama-tama bahwa Kristus dialah hidup yang sejati itu. Bagian yang kedua adalah hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Paulus sampaikan di dalam ayat yang kita baca dari Perjanjian Baru Filipi pasal yang pertama. Paulus tadi berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, Paulus mendapatkan lensa untuk melihat hidup dari perspektif hidup Kristus. Sehingga begitu rupa penghayatan Paulus akan kehidupan dia boleh nyatakan di dalam tulisan-tulisan dan suratnya. Dan saya rindu kita pun boleh mengalami cara melihat hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan dan Tuhan sampaikan. Saya mengajak kita melihat di dalam bagian yang lain, secara khusus di dalam kitab Roma, dalam tulisan Paulus yang lain. Bagaimana Paulus menghayati tentang hidupnya. Saudara, mari memperhatikan Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Roma pasal 6 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Perhatikan terlebih dahulu Roma 6 ayat 10. Bagaimana Paulus menghayati kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidupnya. Ini bukan hanya satu fakta sejarah yang dia lihat dan dia tahu dan dia yakini, dia imani. Tapi saudara perhatikan di ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Fakta kematian dan kebangkitan Kristus bukan sesuatu yang sekadar di dalam pengetahuan Paulus. Tetapi Paulus menasehatkan kepada jemaat di Roma, kepada kita juga semua orang Kristen masa kini. Bahwa biarlah itu kita alami dalam hidup. Karena itu ayat 11 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bagaimana kita memandangnya? Karena Kristus sudah mati. Bagaimana dengan kita? Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Dan karena Kristus sudah bangkit dan hidup, maka kamu pun hidup bagi Allah
di dalam Kristus Yesus. Inilah kebenaran yang Tuhan mau sampaikan pada waktu kita kembali merayakan Paskah. Hidup Kristus berdampak bagi kita yang percaya kepadanya untuk kita melihat bagaimana hidup kita. Bukan lagi hidup yang terus-menerus menikmati dosa. Bukan lagi hidup dalam ketidakbenaran. Bukan hidup dalam kecurangan. Bukan hidup di dalam kesombongan. Tetapi hidup di dalam keserupaan dengan Kristus hari demi hari. Saudara lihat kembali Filipi pasal yang pertama dan kemudian mencoba menghayati ayat yang ke-21. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kadang-kadang kita pikir ayat ini yang ngomong Ahok gitu ya. Bukan. Ayat ini adalah jelas Ahok pun mengutip dari Rasul Paulus yang menuliskan di dalam kitab Filipi pasal yang pertama. Apa yang menarik untuk kita perhatikan? Seringkali kita fokus kepada mati adalah keuntungan, saudara ya. Ini apalagi dengan gaya hidup kita manusia yang maunya empang, enak dan gampang. Pengennya kalau ada tugas kuliah susah, mati aja deh. Gitu kali ya. Mahasiswa suka berpikir gitu. Atau misalnya pergumulan hidup berat, udah deh akhiri hidup aja. Jadi seolah-olah mati itu adalah keuntungan karena kita tidak siap menghadapi realita kehidupan. Ayat ini tidak berkata demikian. Kalau kita baca konteksnya, mari baca ayat yang ke-22-nya misalnya. Perhatikan fokus Paulus bukan kepada matinya. Kalau Paulus mau mengatakan seolah-olah begini. Kalaupun aku harus mati, ya itu untung karena aku akan bertemu dengan Kristus. Tapi ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, dunia yang penuh pergumulan, dunia yang penuh tantangan, dunia yang penuh dengan segala pergumulan yang sulit. Lihat apa yang Paulus katakan. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, kesulitan hidup menjadi bagian kehidupan setiap umat manusia, termasuk orang percaya. Tetapi kita punya cara pandang menghadapi hidup yang berbeda. Karena Kristus yang bangkit itu, maka kalaupun kita mati itu keuntungan. Tapi kalau kita harus tetap hidup, itu bukan hidup menyerah dengan situasi, tetapi hidup yang punya pengharapan. Bahkan dalam hidup yang punya pengharapan itu berarti bekerja dan memberi buah. Wow, sungguh indah kebenaran ini. Ketika saudara dan saya merayakan Paskah kembali tahun ini. Apa yang jadi realita kita saat ini? Di banyak tempat kita mulai mengeluh, sulit. Tuhan, kondisinya begitu mengerikan. Bahkan kita melihat kematian yang begitu dekat dengan kehidupan banyak orang. Tapi mari saudara, saya ingin mengajak kita, bukannya kita menjadi orang yang egois, tapi ingat, ketika Tuhan masih memberikan saudara dan saya kehidupan, dan saudara dan saya sudah alami kebangkitan, karena Kristus yang bangkit dan hidup itu. Mari tanyakan, apa artinya? Mengapa aku hidup ya Tuhan? Apa yang Tuhan mau ketika aku masih hidup saat ini? Itu berarti, kata Paulus, bekerja dan memberikan buah. Hidup yang memuliakan Allah bukan terus-menerus di dalam dosa. Dan hidup yang jadi berkat bagi sesama. Berkarya bagi sesama. Uki, hebat. Tapi apakah setiap orang yang ada di dalam Uki, baik pengurus yayasan, jajaran, pimpinan universitas, seluruh dosen, karyawan, bahkan semua mahasiswa, kita adalah orang-orang yang berani menghadapi kehidupan bersama dengan Kristus. Kehidupan yang di dalamnya kita jaga hidup supaya memuliakan Tuhan, makin hari bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Tapi juga kehidupan yang akhirnya berkarya menjadi berkat bagi sesama. Di dalam situasi seperti ini, kita ditantang untuk tidak hanya egois memikirkan diri kita. Lihat sekeliling kita, di mana saudara dan saya bisa berkarya, bisa membantu, bisa memberi. Dan biarlah Paskah kita alami. Karena hidup Kristus, semangatnya untuk boleh hidup bagi Allah dan bagi sesama, itu juga yang kita alami dalam hidup kita. Hidup bagiku adalah Kristus
Dan kalau aku hidup, itu berarti bekerja dan memberi buah. Selamat menikmati hidup di dalam Kristus. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan di dalam doa dan juga menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan kami. Ketika kami bersama-sama telah merayakan Paskah, biarlah bukan sekadar perayaan, tetapi Paskah sungguh-sungguh menjadi perubahan hidup, yang di dalamnya kami pun mau menyatakan hidup Kristus di dalam keseharian kami. Tuhan, tolong kami terus, bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman-Mu yang setia, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah upaya pemerintah, bangsa dan negara kami mengantisipasi dan mencegah bahkan mengobati apa yang terjadi dengan pandemik virus corona di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan, kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu, berikan pemulihan itu di tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk upaya menjaga perekonomian Indonesia yang dilakukan pemerintah saat ini. Pemasukan negara diperkirakan akan turun 10%, sedangkan pengeluaran semakin besar dan saat ini dipusatkan pada bidang kesehatan, social safety net, penguatan dunia usaha yang sangat terdampak di dalam wabah virus COVID-19 ini. Tuhan, berkenanlah kiranya menilik pergumulan bangsa kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk semua hal yang dilakukan pada saat ini oleh pemerintah, oleh berbagai badan-badan usaha yang ada, maupun juga oleh segenap masyarakat. Secara khusus untuk distribusi APD yang tepat sasaran, serta transparan ya Tuhan, ke fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Sehingga ada ketersediaan APD yang memadai, secara khusus bagi para tenaga medis. Kami terus menyerahkan ya Tuhan, berikanlah kekuatan, kesehatan, ketelitian, kewaspadaan, keterampilan, ketenangan, pengetahuan yang baik, damai sejahtera, dan bahkan sukacita. Secara khusus bagi para tenaga medis yang sedang berjuang di garda terdepan penanganan COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, penjagaan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna atas semua tenaga medis, termasuk keluarga yang mereka juga bersama-sama tinggal bersama, yang mungkin juga harus menjaga jarak untuk sementara waktu. Tuhan, kami sungguh menyerahkan situasi ini, agar kiranya juga Tuhan yang menolong memberikan ketenangan dan damai sejahtera itu. Bagi para penderita yang positif, yang setiap hari kami lihat begitu banyak bertambah, kami berdoa Tuhan berkatilah setiap pasien yang dalam perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah-rumah, agar bisa kembali sembuh. Kami bersyukur untuk mereka yang sudah sembuh dan berdoa agar mereka tetap sehat, dan keluarga yang berduka karena kehilangan anggota keluarga di tengah-tengah wabah virus corona ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan. Tuhan yang memberikan kepada mereka juga pengharapan akan kebangkitan di dalam Kristus. Sehingga kesempatan ini menjadi waktu-waktu untuk kami benar-benar melihat apa yang penting dalam hidup kami. Dan benar-benar berserah kepada-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup.
Kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya di tengah-tengah situasi seperti ini, kami pun boleh terus menjadi alat Tuhan mewartakan pengharapan yang kekal di dalam Kristus. Untuk kondisi bangsa negara kami secara khusus, kami juga mau bersyukur untuk dikeluarkannya surat dari Menteri Agama, surat edaran mengenai pelaksanaan ibadah Ramadan, Nuzulul Quran, dan Idul Fitri, termasuk juga pengumpulan zakat infak untuk menghindari terjadinya kerumunan massa yang besar, sehingga semua itu diarahkan untuk bisa dilakukan secara pribadi dalam rumah dan keluarga. Tuhan berkati upaya bahu-membahu dari seluruh umat beragama di Indonesia, sehingga dapat meneruskan apa yang diamanatkan oleh pemerintah demi adanya sebuah proses pencegahan yang baik di tengah bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih, menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan pergumulan secara khusus untuk kampus UKI ya Tuhan. Pada masa situasi pandemik seperti ini, kami berdoa agar setiap pimpinan di UKI diberikan kebijaksanaan, kekuatan, kesatuan hati, dan hikmat dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan. Mengingat kegiatan akademik yang tetap harus terlaksana. Dan kami berdoa agar kiranya setiap keputusan yang tepat yang boleh diambil dan diberlakukan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk persiapan dan pelaksanaan reakreditasi FKIP Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Vokasi Prodi Keperawatan, dan program Magister Teknik Elektro, serta persiapan reakreditasi universitas. Biar kiranya Tuhan yang menganugerahkan hasil yang terbaik dan kesehatan dari tiap tim yang terlibat, sehingga UKI mampu meraih akreditasi terbaik. Ini doa kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan jawablah seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Mendoakan work from home dan kuliah online selama masa pandemik ini, biar kiranya setiap dosen tetap berhikmat dan setiap mahasiswa tetap semangat bisa mengikuti perkuliahan online yang ada. Sehingga tugas-tugas yang diberikan pun oleh para dosen boleh dikerjakan dengan baik oleh setiap mahasiswa ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk proses penerimaan mahasiswa baru dalam masa COVID-19 yang mungkin tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya. Kami berdoa agar kiranya dapat tetap berlangsung dengan efektif. Tuhan kiranya berbelas kasihan, memberi kemurahan bagi UKI, khususnya bagian humas, untuk tetap diberi hikmat, menemukan cara yang mudah dan terbaik untuk proses penerimaan mahasiswa baru di tahun ajaran 2020-2021. Tuhan, kerinduan kami, kiranya Tuhan yang memakai kampus UKI tetap menjadi berkat bagi pendidikan di Indonesia ini Tuhan. Karena itu kami terus mohonkan kepadamu untuk proses penerimaan mahasiswa baru ini. Dan pada akhirnya kami juga berdoa untuk keamanan di lingkungan, di sekitar UKI, agar kiranya terus terjaga di dalam lindungan dan pimpinan Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur karena kami punya Allah yang kepadanya kami boleh datang menyerahkan seluruh permohonan, pergumulan doa kami. Dan kami percaya Tuhan bukan hanya mendengar, Engkau sanggup bertindak ya Tuhan. Dan Engkau akan menjawab setiap doa kami di dalam waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Beriman teguh dan percaya penuh kepadanya menjadi pilihan terbaik untuk meresponi perbuatan Kristus, menghidupi kebangkitannya menjadi wujud nyata bagi dunia ini, bahwa Ia benar-benar hidup.
Kristus hidup di dalamku dan di dalammu, menjadi kekuatan dan pertolongan bagi kita dan orang lain. Dunia ini membutuhkan Kristus, dan kita menjadi alatnya untuk mewujud nyatakan hidup Kristus yang hidup di dalam kita. He lives. Kita nyanyikan pujian ini bersama sebagai respon, komitmen, dan kesaksian kita. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer, and just the time I need is all. Kita akan menutup ibadah di dalam doa dan mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama, menaikkan doa yang indah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan menang, kasih yang kekal dari Allah Bapa, di dalam pimpinan penyertaan persekutuan Roh Kudus, menyertai engkau sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Mari bersuka cita bersama dalam merayakan Paskah ini. Kita menyanyikan pujian, sebab Dia hidup. Selamat Paskah!